Ya, dimulai sekarang aja ya. Iya, boleh dimulai, Dar. Bentar, mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Indra Kusuma selaku mata kuliah pada di mata kuliah Psikoedukasi, Pelatihan dan Pengembangan, dan juga yang saya hormati teman-teman semuanya yang sudah bersedia dan berkenan untuk hadir pada Zoom untuk pelatihan saya di malam hari ini. Eh, pada malam yang pada malam yang sunyi ini, saya ingin mengadakan pelatihan materi mengenai prokrastinasi pada mahasiswa. Pelatihan ini diadakan dengan tujuan memberikan beberapa pengetahuan dasar mengenai prokrastinasi atau perilaku yang suka menunda-nunda. Untuk itu, saya berharap kepada seluruh peserta pelatihan agar memperhatikan pelatihan ini dengan baik. Namun sebelum memulai pelatihannya, saya ingin memulai dengan ice breaking terlebih dahulu ya. Baik, untuk soal yang pertama, orang yang memimpin negara itu apa? Boleh dijawab di kolom chat ya. Presiden, pada dasarnya dari memiliki pemimpin. Presiden, oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya orang yang memimpin negara ya pasti ada ya kan. Jawabannya pasti ada. Ya, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Orang sakit minum, dua depannya, dua depannya huruf O. Misalkan jawabannya obat, atau boleh ramen di kolom chat ya. Dia memang harus minum. Lupa jawabannya, kok udah tahu sih? Kok udah tahu lupa jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya kalau sakit ya minum yang banyak ya biar cepat sembuh gitu. Jadi jawabannya oh iya, bukan obat ya. Kami juga tebak, kami juga TTS teka-teki sukses, jadi jawabnya emang agak nyeleneh gitu. Terus kita lanjut ke soal yang ketiga. Alpukat, jeruk, anggur disebut. Huruf depannya clue-nya B nih. Apa nih B nih? Bisa biji atau apa gitu.
Bisa, hanya kebanyakan itu kan cuma 4 huruf doang nih. Soalnya udah melebihi 4. Bisa. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya ya memang bisa disebut kok. Tuh ya. Jadi jawabannya bisa. Oke, untuk bagian ice breaking mungkin itu aja ya. Semoga bisa terhibur saat menjawab ice breakingnya tadi. Nah, sekarang kita mulai lanjut ke penjelasan materi ya mengenai pelatihan prokrastinasi pada mahasiswa. Berikut saya ingin menjelaskan bagian mengenai tugas. Pengertian tugas itu, tugas merupakan suatu bentuk kegiatan yang harus diselesaikan oleh masing-masing individu yang bersangkutan. Pada setiap tugas individu yang berbeda, maka juga akan timbul respon yang berbeda-beda juga dalam mereka menyikapinya. Terus dalam kenyataannya mahasiswa seringkali menghadapi tugas-tugasnya tersebut dan kemudian muncul rasa enggan atau malas untuk mengerjakannya. Rasa enggan tersebut berasal dari kondisi psikologis yang dialami dan itu akan mendorong untuk menghindari tugas-tugas yang seharusnya dapat dikerjakan. Dan mahasiswa itu tetap harus dituntut untuk dapat mengerjakan tugas tersebut. Berikutnya mengenai tuntutan dalam mengerjakan tugas. Yang pertama, tuntutan dari orang tua terhadap gelar akademiknya. Yang kedua, dorongan dari pihak akademik mau dari sekolah ataupun universitasnya. Yang ketiga, dorongan dari teman. Yang keempat, keinginan dari diri sendiri. Berikutnya kita mulai ke prokrastinasi. Apa itu prokrastinasi? Prokrastinasi adalah suatu kecenderungan untuk menunda dalam memulai maupun menyelesaikan pekerjaan secara keseluruhan, tetapi melakukan aktivitas lain yang tidak berguna, dikutip dari Azhar 2013. Nah, gejala dari perilaku ini dapat disebut sebagai prokrastinasi. Prokrastinasi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu pro yang berarti maju ke depan, dan krastinus yang berarti besok besok atau di keesokan harinya. Nah, prokrastinasi sesuai asal kata berarti lebih suka melakukan tugas pada di hari esok. Gitu. Prokrastinasi umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan berhubungan dengan faktor motivasi yang rendah dan lemah, pusat kendali diri eksternal, perfeksionisme, disorganisasi, dan manajemen waktu yang juga rendah. Berikutnya mengenai jenis prokrastinasi. Jenis prokrastinasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, functional procrastination. Yang kedua, dysfunctional procrastination. Yang pertama, functional procrastination merupakan menunda pekerjaan atau tugas dengan tujuan untuk dapat memperoleh informasi yang lebih akurat. Dan yang kedua, dysfunctional procrastination itu menunda pekerjaan atau tugas yang tidak berdasarkan pada tujuan yang sudah dibuat, lalu itu akan berakibat buruk dan akan menimbulkan masalah untuk orang si prokrastinatornya itu. Berikutnya ada ciri-ciri prokrastinasi. Yang pertama, suka menunda-nunda. Itu maksudnya sering melakukan penundaan dalam memulai maupun menyelesaikan tugas yang sedang dihadapi. Yang kedua, terlambat atau keterlambatan dalam mengerjakan tugasnya. Yang ketiga, kesenjangan waktu. Adanya kesenjangan waktu antara rencana dan juga pada kinerja aktual. Yang keempat, melakukan aktivitas yang lain, tugas yang seharusnya dapat dikerjakan. Munculnya prokrastinasi ini dalam diri mahasiswa diprediksi tidak dapat terjadi begitu saja, namun juga terdapat banyak penyebab yang melatar belakanginya itu. Berikutnya ada tipe-tipe prokrastinator. Ya, tipe-tipe prokrastinator. Ya, salah ketik.
Nah, yang pertama atau enggan menyelesaikan tugas karena mereka tidak menginginkan sesuatu yang kurang dari pekerjaan yang mereka anggap itu sempurna. Nah, meskipun perhatian mereka adalah untuk berhasil memenuhi standar tingginya, namun mereka juga khawatir akan gagalnya harapan yang tinggi yang mereka yakini orang lain juga dapat memilikinya. Yang kedua ada the dreamer. Ia ingin menjadi mudah dan menyenangkan. Maksudnya dia ingin semua tugas itu dapat diselesaikan dengan mudah dan juga menyenangkan, tapi dia tapi dia ingin menyelesaikannya itu nggak secara cepat gitu. Terus juga tantangan yang ia hadapi secara otomatis bisa memancing emosi perlawanan, dan ia akan mempromosikan ide-idenya, namun mereka nggak mampu untuk mengubah idenya tersebut menjadi kenyataan yang menarik. Yang ketiga ada the warrior. The warrior itu memiliki kebutuhan yang berlebihan akan keamanan yang menyebabkan mereka takut akan munculnya suatu risiko yang dihadapinya. Nah, mereka menjalani hidupnya dengan selalu takut dan merasa khawatir yang tiada henti untuk dapat dipikirkannya. Biasanya mereka juga dihadapi dengan situasi yang baru yang nantinya akan membuat mereka merasa cemas. Yang keempat ada the devier. The devier ini merupakan tipe yang pemberontak dan selalu berusaha untuk melawan aturan. Biasanya mereka secara terbuka dengan bangga untuk melakukan pekerjaan dan mengerjakan tugas mereka dengan menunda-nunda, dan itu justru akan menimbulkan ketentangan terhadap cara yang seharusnya normal. Yang kelima ada the crisis maker. Tipe ini memiliki kecanduan terhadap hal adrenalin dari suatu emosi yang dihadapinya, dan juga sifatnya intens dan tantangan yang bersifat konstan atau tindakan yang darurat. Tipe crisis maker ini tipe krisis maker ini senang untuk melakukan sesuatu pada waktu di menit-menit akhir, atau dia suka mengerjakan tugasnya pas sudah mau deadline gitu. Terus ada the the the, the overdoer. The overdoer ini merupakan tipe yang nggak mampu untuk membuat pilihan dan menetapkan prioritas tugasnya. Ya, bahasa lainnya itu kayak mereka nggak bisa benar-benar untuk menguasai seni dalam pengambilan keputusan karena mereka cenderung nggak efisien dalam mengatur waktunya. Dan dia juga kurang untuk berorganisasi dengan seseorang, dan sangat kurang dalam menyelesaikan suatu konflik yang dia punya. Berikutnya ada penyebab dari prokrastinasi. Hal yang menyebabkan timbulnya prokrastinasi itu, yang pertama adanya pikiran irasional. Maksudnya adanya pikiran irasional ini yang dimiliki oleh orang si prokrastinatornya itu, yaitu anggapan bahwa suatu tugas yang dimilikinya harus dapat diselesaikan dengan sempurna. Yang kedua, adanya kecemasan. Adanya kecemasannya itu karena dia takut kemampuannya itu dapat dievaluasi oleh orang lain. Ketakutan ketakutan akan kegagalan dan susah mengambil keputusan, atau karena membutuhkan bantuan orang lain untuk dapat mengerjakan tugasnya. Yang ketiga ada malas dan sulit mengatur waktu. Yang keempat, adanya punishment dan reward atau hukuman dan juga hadiah juga dapat menyebabkan prokrastinasi, sehingga merasa lebih aman jika dia nggak ngerjain tugasnya, dan juga segan karena dapat menghasilkan sesuatu yang nggak maksimal, dan juga dia sangat mengharapkan dari keluarnya itu. Yang keenam, yang kelima adanya, ya di situ salah ketik, seharusnya adanya faktor lingkungan. Ya, maksudnya itu kurangnya pengamatan dari lingkungan si prokrastinatornya itu, seperti keluarga ataupun tetangganya atau teman-temannya, karena tugas yang dikerjakannya itu dapat 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 menyebabkan perilaku prokrastinasinya itu muncul. Yang keenam, tugas yang menumpuk. Terlalu banyak tugas yang menumpuk itu terlalu banyak tugas yang harus dapat dia kerjakan, sehingga penundaan tugas yang satu dapat menyebabkan beban untuk si prokrastinatornya itu. Jadi dia kesusahan karena tugasnya yang menumpuk. Berikutnya ada teori perkembangan mengenai prokrastinasi. Yang pertama ada psikodinamik, yang kedua behavioristik, yang ketiga kognitif behavioral. Yang pertama psikodinamik. Psikodinamik itu beranggapan bahwa pengalaman masa kanak-kanak dapat mempengaruhi perkembangan proses kognitif seseorang ketika dewasa.
terutama trauma. Seseorang yang pernah mengalami trauma akan suatu tugas yang dihadapinya itu, misalnya gagal menyelesaikan tugas sekolahnya, tugas kuliahnya, dan dia akan cenderung untuk melakukan prokrastinasi ketika seseorang itu tersebut dihadapkan lagi pada suatu tugas yang sama. Yang kedua adalah teori behavioristik. Nah, teori ini menganut bahwa perilaku prokrastinasi ini muncul akibat dari proses pembelajaran di sekolah atau di universitasnya itu. Seseorang melakukan prokrastinasi akademik karena dia pernah mendapatkan reinforcement atau atas perilakunya tersebut. Yang ketiga ada cognitive behavioral. Cognitive behavioral itu dia beranggapan bahwa prokrastinasi akademik terjadi karena adanya keyakinan irasional yang dimiliki oleh si prokrastinatornya itu. Keyakinan irasional ini tersebut dapat disebabkan oleh suatu kesalahan dalam mempersepsikan suatu tugas yang dia punya. Berikutnya ada dampak dari prokrastinasi. Yang pertama, waktu pengerjaan tugas yang akan berkurang. Yang kedua, penurunan pada prestasi akademiknya. Yang ketiga, kesempatan yang ada jadi hilang. Yang pertama itu maksudnya dia kurang mampu. Dia bisa ngerjain tapi dia nggak mampu untuk berkonsentrasi dalam mengerjakan tugasnya itu. Meskipun dia mampu untuk menyelesaikan tugasnya itu, namun hasilnya kurang optimal bagi mahasiswa secara konkret menjadi menumpuknya beberapa tugas yang harus dikerjakan karena setiap tugas memiliki batas waktu pengerjaan yang jelas. Yang kedua, penurunan pada prestasi akademik. Prokrastinasi ini maksudnya prokrastinasi dapat merugikan performa akademis di sekolah atau di universitasnya itu dari pelajar dan mahasiswa dan dapat menyebabkan nilai akademiknya itu menurun. Yang ketiga, kesempatan yang ada akan menjadi hilang. Berikutnya ada langkah-langkah untuk menangani prokrastinasi. Langkah yang pertama, telah diri terhadap tugas. Diri terhadap tugas itu maksudnya kita bisa terlebih dahulu nih dengan memahami persoalan itu sendiri dan diperlukan analisis atas situasi dan kondisi pada saat tugas itu sedang dikerjakan. Yang kedua, penyelesaian diri. Langkah yang kedua ini dapat kita lakukan dengan membagi tugas ke dalam bagian yang pendek, namun teratur. Gitu. Biasanya tugas pendek nggak menimbulkan prokrastinasi sih, karena kan udah buat rangkaiannya atau segmennya itu. Terus yang ketiga dapat kita lakukan dengan menghindari overwhelm. Atau overwhelm itu perasaan yang terbebani gitu, yang yang membuat perasaan dia atau membuat dia tuh ketimbuk beban gitu ya. Nah, langkah tiga ini dapat kita lakukan dengan cara memecah tugas yang sulit menjadi bagian yang lebih kecil sehingga kita dapat atur dengan mudah. Lalu coba untuk fokus terhadap perhatian pada satu bagian aja, yakni satu bagian yang sedang dikerjakan. Yang keempat, hindari sifat perfeksionisme atau sifat yang semuanya ingin dia rasa sempurna. Yang kelima, menetapkan hal-hal yang bermanfaat. Yang itu maksudnya menetapkan hal-hal yang perlu diperhatikan dengan memperhatikan suatu pekerjaan atau tugas agar dapat bisa untuk memulai mengerjakan sehingga selesai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, memonitoring pola perilaku. Ini dapat kita lakukan dengan mencatat suatu pekerjaan atau studi dengan memberi checklist di daftar list mengenai porsi tugas yang dikerjakannya itu. Terus yang ketujuh, memberi self reward. Yang terakhir dapat kita kembangkan dengan respect diri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk sudah hadir pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, makasih ya teman-teman sama kakak-kakak, Kak Putri, makasih banyak sudah hadir. Sylvia, Nanda, teman-teman lainnya sudah hadir, makasih ya.
Halo, mau bertanya boleh? Ya, boleh. Eh, Gimana sih cara kamu sendiri agar kamu bisa bertanggung jawab menyelesaikan tugas pelajaran dengan tepat waktu tanpa menunda mengerjakan tugas itu sendiri? Terima kasih. Ya, bentar ya. Itu jawabannya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Putri ya. Terlebih dahulu kita kita untuk dapat memahami persoalan dari tugas itu sendiri dan kita analisis nih situasi dan kondisi pada saat tugas belum selesai dengan baik. Terus kita juga dapat lakukan dengan membagi tugas ke dalam bagian yang pendek dan juga teratur. Lalu kita pecahkan banyaknya tugas tersebut yang sulit menjadi bagian dan segmen yang menjadi lebih kecil. Dan kita buat rangkaian-rangkaiannya dan kita buat rangkaian-rangkaiannya itu. Kemudian bisa juga kita lakukan dengan memperhatikan suatu tugas yang kita sedang kerjakan ini agar dapat kita bisa mulai untuk mengerjakannya gitu. Ya, apakah terjawab Kak Putri? Oke, makasih ya udah sangat terjawab. Ya, sama-sama. Sekian pelatihan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.